Apa sih yang lagi ramai diperbincangkan oleh halayak publik? Dan apa yang lagi trending saat ini? Selamat datang di Inke. Pembahasannya lagi ramai banget di Twitter. Gofar Itu Hilman. adalah yes, Gofar Hilman, bener banget. Jadi kayak pelecehan sama ini loh, apa namanya? Pelecehan di ruang publik gitu. Kalian udah baca tweetnya atau perlu gue bacain dulu nih? Bacain aja, aku nggak tahu soalnya. Oke. Nih kayak gini. Ini tweet dari orangnya langsung kayaknya ya. Di Agustus 2018, gue datang ke acara yang salah satu bintang tamunya Gofar Hilman di Malang. Di penghujung acara, gue maju ke depan niat untuk keperluan Instastory. My mistake, lalu Gofar tarik dan rangkul gue. Oke, gue pikir dia humble. Setelah selesai rekam video bareng dia, tangan dia tiba-tiba peluk gue dari belakang. Gue mulai bingung harus gimana karena pelukannya kok kenceng banget. Gue pakai dress lutut, tangan Gofar tiba-tiba masuk ke baju gue. Tangan satu tangan dari atas, satu lagi dari bawah. Gue shock. Di situ tangan Gofar mulai mengacak-acak bagian tubuh sensitif gue. Gue minta lepas, nggak didengar. Dan kondisinya depan gue rame banget cowok menyaksikan itu semua. Mereka teriak, dienakin kok nggak mau. Iya, gue langsung ngerasa rendah banget. Alhamdulillah ada satu laki-laki yang tarik gue dari Gofar dan keramaian itu. Dia bilang, udah lo aman di sini. Gue lupa banget namanya. Tapi kalau suatu saat dia baca dan ngeh ini, gue cuma mau minta maaf karena gue belum sempet bilang makasih udah nolongin gue gitu. Emang jijik dengan kelakuan Gofar, tapi lebih jijik dengan kerumunan orang-orang yang saut-sautan, dia enakin kok nggak mau. Dan ya, itu sambil ketawa-ketawa. Jadi sempat trauma dengan keramaian untuk beberapa waktu, kata dia kayak gitu. Ini tweetnya lagi rame banget nih di Twitter. Gimana tuh tanggapannya? Kita tunggu Om Ayo Dipa dulu. aku mau dengar Dipa dulu. Pandangan dia kayak gimana? Pelecehan seksual, harassment ya. Di depan, ya, seksual harassment di publik, ya. Ini gue ngambil dua perspektif, boleh nggak? Ya, perspektif lu dulu, udah satu perspektif lu dulu coba. Oke, yang pertama, Yang lebih berat, ya. Iya, 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 iya. Pertama dari si korban dulu deh. Mm-mm. Seksual harassment gimana sih ya kan, nggak ada yang bisa di tolerir gitu. Emang udah parah banget gitu, apalagi di ranah publik. Yang dimana yang dilakukan oleh public figure juga gitu. Iya. Terus tentang reaksi bagaimana penonton gitu melihat dienakin kok nggak mau gitu kan, dienakin nggak mau. Ini menurut gua adalah ya emang udah kacau banget kalau memang benar terjadi. Kalau benar-benar terjadi ini benar-benar hal yang boom banget sih, hype banget beritanya si Gofar Hilman yang dimana beliau itu salah satu influencer ternama gitu kan, host juga dan segala macam lah, banyak profesi yang dia pegang. Dia melakukan hal seperti itu dan itu dilakukan pada tahun berapa? Tadi bilang 2018 sebelum 2018, gila. 3 tahun yang lalu gitu kan, 2 tahun yang lalu lah let's say. 2 tahun yang lalu baru terkuak sekarang gitu. Ini betapa itu dia sudah pernah nge-tweet ini, cuman tidak se-booming ini. Sempat di take down juga katanya gitu. Iya. Ya korban pasti yang merasa terpukul sekali karena gue juga jangankan dia gitu. Gue beberapa kali ngelihat ada pelecehan seksual kayak gitu udah bener-bener kesel gitu yang lihatnya. Apalagi yang dilakukan ini oleh public figure yang dimana dia punya fans lah gitu, punya fans gitu. Harusnya memberikan contoh yang baik. Terus soal mental, ya jelas pasti terpukul gitu. Ini mesti dibawa ke ranah hukum menurut gua ya, daripada lo nge-tweet gitu. Kalau gua jadi dia, gua mending ke ranah hukum langsung. Dan gua bakal jangankan sekarang daripada gua nge-tweet, mendingan pas gua digrepe, gua teriak dong. Gua mending teriak daripada gua diem aja gitu, gua teriak. Entah gua nampar atau apa, kalau gua yang jadi dia gitu kan, kalau gua yang jadi cewek, gua bakal ngelakuin itu. Dan perihal orang-orang yang bilang dienakin gak mau, ya itu orang-orang ini aja, orang kampung aja gue bilang sih. Kalau gue bilang orang kampung aja, anjir lu nggak tahu ngerasain kayak gitu. Sisi lainnya Gofar, sebagai Gofar, kalau gue menjadi Gofar ya nggak terima lah pastinya gitu kan. Tiba-tiba ada berita tweet
menyangkut pautkan nama dia, dipublish di medsos, bilang kalau Gopar melakukan sexual harassment pada tahun 2018 di salah satu event. Gue punya nama nih, ya kan? Siapa sih yang nggak kesel namanya apa namanya dicoreng gitu kan? Namanya dicoreng, siapa yang nggak kesel? Iya, lu chat lu nggak dibalas aja kesel, apalagi nama lu di apa namanya dijelekin gitu, dipublish. Salah satunya solusi yang terbaik adalah karena hukum. Kalau gue ya satu itu karena hukum, karena ada bukti nggak nih? Buktinya dulu pertama gitu kan. Kalau emang bener ada bukti, silakan nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ya ya siap-siap aja lu kalah di apa namanya banding hukum gitu. Banding hukum ya siap-siap aja kalah. Itu sih. Kalau Closing Om Abi gimana Om Abi? Jadi kalau menurut gua sih ini nih jadi kayak gini deh. Di Arab itu cewek baru boleh nyetir beberapa tahun belakangan ini. Di beberapa negara yang boleh menjadi pembantu rumah tangga itu cewek, tapi aku lupa negara mana. Jadi poin yang mau gue sampaikan di sini, sekuat apapun para aktivis berbicara, para feminis untuk menaikkan perempuan di atas laki-laki atau menyetarakan, sebenarnya itu masih belum terjadi sampai sekarang, karena untuk beberapa pria, bahkan kayaknya untuk semua sistem yang ada di hidup kita sekarang, perempuan tuh tidak akan bisa lebih daripada laki-laki. Dan di kasus Gofar Hilman ini nih, kalau misalkan memang benar kejadiannya di situ, ada penonton yang bilang, dienakin kok nggak mau, itu berarti kan memang udah mencerminkan bahwa penonton ini menganggap si perempuan ini nih materi, benda yang memang bisa ya diapain aja ya harus mau ya, karena nggak munafik sekalipun, walaupun memang ada laki-laki yang menjadi seorang feminis atau aktivis yang ingin naikkan harga perempuan, ketika menikah si laki-laki itu tuh tetap yang seperti Dipa bilang, aku sebagai laki-laki ini, aku ini adalah alfa, perlakukan aku sebagai laki-laki, kamu ini perempuan, kamu ini istriku, derajat kamu memang lebih bawah daripada aku. Hal yang terjadi dengan si perempuan ini sebenarnya kasus itu sama seperti yang gue bilang sekarang, karena dia perempuan datang ke acara seperti itu terus digrepek di atas panggung, terus dia mencoba menolak, akhirnya ada penonton yang teriak, itu sudah mencerminkan bahwa di Indonesia sendiri perempuan tuh masih dianggap sebagai benda. Nah, yang harus diperbaiki di sini adalah pola pikirnya dari setiap laki-laki, bahwa memang dalam seksual itu memang yang dapat enak itu tetap memang si perempuan sama laki-laki. Nah, tapi di sini si perempuannya ngasih penolakan, itu berarti dia nggak mau. Nah, berarti poinnya di sini yang salah itu tetap si Gopar Hilman, terlepas dari yang lo omongin bahwa ya kan nama gue udah baik kok, tiba-tiba ada tweet kayak gini nih segala macam. Aku nggak tahu berita ini benar atau enggak, tapi seandainya memang berita ini benar, si Gopar ini nih yang memang beneran salah, penonton pun juga salah. Kecuali ketika itu tuh tidak ada penonton, si cewek tidak melakukan penolakan, si Goparnya itu mau sama mau. Ya itu nggak akan jadi kasus. Cuman ini kan si cewek menolak. Om Abil, conclusion aja dulu. Darah panjang kita kayaknya pembahasan. Konklusinya adalah, seandainya memang kasus itu beneran terjadi dan Gopar memang beneran melakukan penggerepean itu terhadap si wanita ini, terlepas dari wanita ini memakai baju apapun dan tindakan dan kelakuan dia seperti apapun di atas panggung, si Gopar tetap salah dan penonton kurang pendidikan. Itu poinnya. Iya. Setuju. Oke. Thank you.